先不要打了，先不要打了，先不要打，回去想办法，先不要打。两夫妻打什么呢？都是为了一个孩子。 Halo guys, selamat datang lagi di channel aku. Hari ini kita akan membahas sebuah kisah yang sangat menyentuh tapi juga membuat kita marah. Sebuah cerita tentang perjuangan seorang anak melawan penyakit mematikan dan keputusan seorang ibu yang sulit untuk dipahami. Sebelum kita mulai, jangan lupa follow atau subscribe channel ini dan jangan lupa like dan share. Thank you. Seorang remaja 15 tahun terbaring lemah di rumah sakit karena penyakit serius. Ayahnya berjuang mencari uang untuk pengobatan, tapi ibunya justru memilih pergi, meninggalkan sepucuk surat yang isinya menyebut sang anak sebagai beban. Bagaimana ini bisa terjadi? Inilah kisah dari Haulan. Haulan 15 tahun adalah seorang anak yang ditinggal. Di bahasa Mandarin disebut Liu Shou Er Tong. Ini adalah istilah di China yang mengacu pada anak-anak di China yang ditinggal di pedesaan sementara orang tua mereka bekerja di daerah perkotaan. Sejak usia 3 tahun dia tinggal bersama pamannya karena kedua orang tuanya, Pak Tan dan Ibu Luo, harus merantau bekerja di luar kota. Haulan dikenal sebagai anak yang baik dan pintar sebelum penyakit itu datang. Beberapa waktu lalu, Haulan mulai merasa sakit di lututnya setelah lari jarak jauh. Awalnya didiagnosis sebagai radang sumsum tulang, tetapi kondisinya terus memburuk. Dia demam tinggi terus-menerus, persendiannya sakit luar biasa sampai harus bergantung pada obat penghilang rasa sakit. Tubuhnya kurus kering, bahkan untuk ke toilet atau naik ke tempat tidur saja butuh bantuan. Dokter menyarankan untuk pindah ke rumah sakit yang lebih besar untuk pemeriksaan. Di saat genting seperti ini, dukungan keluarga sangat dibutuhkan. Ayahnya Pak Tan pulang kampung untuk mencari pinjaman biaya. Tapi Ibu Luo, dia melakukan sesuatu yang tidak terduga. Tanpa memberitahu siapapun, dia mengemasi barang, membawa serta kakak perempuan Haulan dan pergi begitu saja, hanya meninggalkan sepucuk surat. Surat itu ditemukan pertama kali oleh sepupunya Haulan, yang kemudian menyembunyikannya karena tahu Haulan belum siap menerima kenyataan pahit ini. Apa isi suratnya? Ibu Luo menulis bahwa dia tidak sanggup menanggung tekanan merawat Haulan dan tidak punya uang untuk biaya rumah sakit. Dia merasa Haulan kini adalah beban. Yang lebih menyakitkan, dia mencoba mencari pembenaran, mengatakan bahwa dia harus menjaga putrinya yang sehat, tidak bisa mengorbankan anak sehat demi anak yang sakit. Dia bahkan meminta maaf dan pengertian dari Haulan di akhir suratnya. Ketika Pak Tan kembali ke rumah sakit dan mengetahui istrinya kabur, dia sangat terpukul. Dia mencoba menelpon istrinya, tapi panggilannya langsung ditutup. Awalnya Pak Tan berbohong kepada Haulan, bilang ibunya sedang pergi mencari uang untuk pengobatannya. Tapi Haulan yang cerdas sepertinya tidak percaya. Akhirnya Pak Tan tidak punya pilihan selain menunjukkan surat dari ibunya kepada Haulan. Membaca surat itu, hati Haulan hancur berkeping-keping. Dia menangis terseduh-seduh. Anak ini sudah berusaha tegar menahan sakit agar keluarganya tidak khawatir, tapi kini dia merasa dibuang oleh ibunya sendiri. Dia sangat merindukan ibunya. Haulan yang sejak kecil jarang merasakan kasih sayang langsung orang tua karena mereka merantau, kini sangat mendambakan kehadiran mereka, terutama ibunya, di saat dia sakit parah. Dia bahkan berkata, momen yang paling ditunggunya setiap tahun adalah saat tahun baru Imlek, karena hanya saat itulah biasanya orang tuanya pulang dan keluarga bisa berkumpul. Ketika ditanya mediator apa harapannya, Haulan hanya punya permintaan sederhana, agar orang tuanya tidak bertengkar lagi dan ibunya mau menemaninya. Pak Tan merasa sangat bersalah karena kurangnya perhatian pada putranya selama ini, bertekad mencari istrinya. Dengan bantuan mediator dan wartawan, akhirnya Ibu Luo ditemukan. Dia sedang membawa 2 koper besar, tampak sudah bertekad untuk pergi jauh. Katanya mau pergi bekerja di China Selatan. Melihat istrinya, emosi Pak Tan meledak. Terjadilah konfrontasi sengit. Ibu Luo tetap pada pendiriannya mengatakan bahwa semua tabungan sudah habis untuk pengobatan Haulan yang tak kunjung membaik, sementara tagihan terus datang. Dia merasa putus asa dan pergi adalah satu-satunya pilihan. Dia bahkan mengucapkan kalimat pedih bahwa keluarga tidak bisa digantungkan pada satu pohon. Dia harus mengorbankan pion demi menyelamatkan raja. Maksudnya memprioritaskan anak yang sehat daripada yang sakit.
还有第二个人比我更爱我儿子吗？你们说一下，没有讲治病的那医生一天，昨天假如说昨天交了5000块钱，今天1天，明天又要交了。我女儿想一下，我女儿不可能跟她弟弟一家倒下去啊，是不是？你女儿可以自己赚钱养活自己啊。你的意思是你还要照顾你女儿，是这个意思吗？是这个意思。就是说你不能为了你儿子就把一家人全都吊死了，对不对？就是这个意思。Alasan ini tidak bisa diterima Pak Tan maupun orang lain yang mendengar. Bagaimana bisa seorang ibu menyerah pada anaknya yang sedang sekarat? Kemarahan Pak Tan memuncak dan terjadilah perkelahian fisik antara suami istri itu di jalanan yang akhirnya dipisahkan oleh mediator. 先不要打了，先不要打了，先不要打，回去想办法，先不要打。两夫妻打什么呢？都是为了一个孩子。 Di tengah keributan itu datang kabar buruk dari rumah sakit. Kondisi Howland memburuk drastis. Hidungnya mengeluarkan darah segar, dia mengerang kesakitan. Pak Tan langsung lari kembali ke rumah sakit, tapi Ibu Luo awalnya dia menolak ikut. Sungguh sulit dipercaya bagaimana seorang ibu tega melakukan itu. Pada saat yang sama, hasil diagnosis akhir Howland keluar. Dia menderita leukemia limfoblastik akut. Pengobatannya entah itu kemoterapi atau transplantasi sumsum tulang membutuhkan biaya sangat besar, disebut mencapai jutaan yuan. Ini menambah beban berat bagi keluarga. Di sisi lain, Ibu Luo yang awalnya tidak mau ikut ke rumah sakit akhirnya didesak dan dinasihati oleh mediator. Akhirnya ia setuju untuk kembali ke rumah sakit, meskipun tampak sangat berat hati. Dia bahkan sempat menghilang lagi sebentar di rumah sakit sebelum akhirnya benar-benar menemui Howland. Ketika Ibu Luo akhirnya melangkah masuk ke kamar perawatan Howland, momen yang terjadi begitu menyentuh sekaligus menyayat hati. Howland yang lemah mungkin karena siksaan penyakit atau takut ibunya benar-benar pergi, melihat ibunya dan langsung berkata lirih, "Mama, aku kangen." Lalu dia tidak bisa menahan tangisnya lagi. Sebuah ungkapan kerinduan terdalam dari seorang anak yang merasa ditinggalkan. 你不想妈妈去打工了？ Kisah Howland adalah potret perjuangan yang luar biasa berat. Perjuangan melawan penyakit mematikan ditambah dengan luka emosional akibat merasa ditinggalkan oleh orang terdekat di saat paling membutuhkan. Ini juga menyoroti dilema sulit yang dihadapi keluarga miskin dengan beban biaya medis yang sangat tinggi, serta isu sosial tentang anak-anak yang ditinggal oleh orang tua pekerja migran. Meskipun ibunya kembali, jalan di depan masih sangat panjang dan penuh tantangan. Biaya pengobatan yang besar, luka batin yang mungkin sulit sembuh, dan hubungan keluarga yang retak. Kita hanya bisa berharap ada keajaiban untuk kesembuhan Howland dan pemulihan bagi keluarganya. Oke guys, sampai di sini cerita kita kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video berikutnya.